lagi dengan Idam Nur Hakim Dipura. Di video kali ini, video pembelajar Raja Sukses Propertindo. Pada video pembelajar kali ini, saya akan membahas terkait video yang pernah saya tonton di podcast Helmi Berbicara, yaitu tentang judulnya Belajar Kepemimpinan dari Bapak Ignatius Jonan. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ignatius Jonan merupakan sempat menjabat sebagai Direktur KAI. Beliau mempunyai track record yang sangat baik, salah satunya adalah menjadi Direktur dari Citibank, di mana menjadi rahasia umum ya, menjadi Direktur Citibank, orang Indonesia yang menjadi Direktur Citibank itu sangat sulit sekali. Itu sangat jabatan yang sangat bergengsi. Saat itu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Ignatius Jonan direkrut, diminta bantuannya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, yaitu menjadi direktur salah satu perusahaan BUMN yang mempunyai potensi yang sangat besar, tapi saat itu mungkin masih belum baik ya, yaitu Direktur PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Perjalanan secara global ya, setelah menjadi Direktur PT KAI, beliau masuk menjadi kabinet, menjadi Menteri Perhubungan. Namun saat itu terjadi reshuffle juga. Namun setelah reshuffle dicabut, walaupun akhirnya dipanggil kembali, dilanjutkan menjadi Menteri SDM. Seperti itu gambaran umum dari beliau, Bapak Ignatius Jonan, yang sangat luar biasa sekali. Nah, dalam podcast Helmi Berbicara kali ini dibahas tentang terkait dengan sepak terjang beliau menjadi Direktur PT KAI. Kebetulan memiliki hal yang sama Helmi Yahya. Helmi Yahya pun beliau pun pernah menempati Direktur Utama di TVRI ya. Direktur Utama TVRI yang mana kasusnya mirip-mirip dengan PT KAI, sebuah BUMN yang memiliki potensi besar, namun masih belum terlihat waktu itu. Dari sini diceritakan bahwa Bapak Ignatius Jonan itu termasuk salah satu tutor dari Bapak Helmi Yahya sebagai pendahulu sebagai direktur direktur BUMN. Jadi bagaimana kisahnya saat Bapak Ignatius Jonan ini menjadi, atau banyak pelajaran yang bisa kita ambil saat menjadi Direktur KAI, meningkatkan profit, meningkatkan layanan PT KAI sehingga PT KAI mencakup semua kalangan saat ini, yang ya salah satu BUMN terkuat saat ini. Bagaimana kisahnya? Kita lihat saat lagi. PT KAI sejatinya bukan perusahaan BUMN kekurangan konsumen ya, sangat penuh sekali. Saat Bapak Ignatius Jonan datang juga ya banyak masukan-masukan dari senior-seniornya, diperlihatkan bagaimana menumpuknya penumpang, bagaimana menumpuknya permintaan dari PT KAI, sehingga hal pertama yang diinput kepada Bapak Ignatius adalah KAI mau seperti apakan lagi, udah nggak usah diapain lagi karena konsumen sudah datang sendiri, penumpang tidak kekurangan, seperti itu. Tapi yang dilihat dari Bapak Ignatius, ini bukan hanya sekedar dari kuantiti, tapi banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal. Apalagi setelah beliau melihat neraca keuangan dari PT KAI. Jadi awal yang dilihat adalah dari neraca keuangan tadi. Beliau dari sini satu kepemimpinan yang bisa melihat secara keseluruhan, bukan hanya dari satu sisi. Banyak sekali dari keseluruhannya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Beliau mungkin dari masa kepemimpinan beliau mungkin sekitar 5 tahun, hampir semua stasiun beliau tepati, hampir semua beliau gembal lah ke semuanya. Ya, itu yang satu titik poin penting yang nantinya bakal jadi kesimpulan bahwa pemimpin harus terlihat, pemimpin harus bisa melihat, dan pemimpin harus terlihat. Itu yang satu poin penting yang
dicermati oleh Bapak Helmi Yahya dan saya juga termasuknya. Seperti itu. Poin pertama adalah menertibkan. Menertibkan di sini bukan tertib dari sisi internal dan tertib dari sisi eksternal. Mungkin untuk teman-teman yang sempat merasakan bagaimana KAI terdahulu yang kayak stasiun itu tidak clear, stasiun itu banyak bahkan parkiran pun liar, banyak tempat makan, banyak tenda-tenda liar. Nah, di situ ya Pak Ignatius pertama di situ juga bukan pertama, mungkin salah satunya itu juga ditertibkan itu. Tertibkan sisi eksternal itu, tertibkan sisi internal seperti apa? Tertibkan sisi internalnya dia gemba ke ya banyak lah ya. Jadi menanyakan tentang kepuasan karyawan atau dari sisi benefit karyawannya. Contoh yang kenapa menjadi trigger ke situ, karena di satu cerita beliau ceritakan bahwa saat menanyakan terkait kepala stasiun mana ya, kalau nggak salah Gambir, dia udah masa kerjanya 25 tahun atau 15 tahun. Ditanya saat itu gajinya berapa, gajinya kepala stasiun di 2,5 juta take home pay seluruhnya. Dari situ beliau merasakan ada yang janggal. Gak mungkin juga kepala stasiun bisa hidup dengan harga gaji yang seperti itu. Beliau merasakan ada yang harus dibereskan gitu. Gak mungkin juga, dia hidup dari mana lagi gitu. Singkat cerita dari satu poin ini, pendapatan parkir, pendapatan area lahan dari stasiun ya, salah satu stasiun yang tadinya sebelum ditertibkan itu di 15 juta apa ya kalau nggak salah, oke mereka 10 kali lipat lah, saya 15 juta. Akhirnya pendapatan dari parkiran dari situ tadinya 15 juta sebulan jadi 150 juta satu bulan gara-gara ditertibin gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi calo-calo, terus tukang parkir, preman, bangunan liar ditertibin, parkir dengan pakai pengelolaan, untuk tempat makan pakai pengelolaan, akhirnya menaikkan 10 kali lipat. Dan lebih lagi untuk kepala stasiun yang tadinya 25 juta itu juga 10 kali lipat. Pendapatannya jadi take home pay-nya di sekitar 25 jutaan juga. Nah, itu hasil outputnya dari tertib. Tapi bagaimana perjalanannya untuk menertibkan, untuk apa? Ya, itu panjang sekali dibahas juga di situ. Itu baru satu poin, nanti poin-poin selanjutnya mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.